Shalom God Lovers, dimanapun berada, kita percaya tuntunan Tuhan menyertai kita. Di pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, memuji memuliakan Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Shalom God Lovers, bertemu kembali pada program Words from Heaven. Biar dalam renungan hari ini kita semua terima berkat Tuhan. Amin. Ya,
Hari ini kita mengambil perenungan kita dasarnya dari kitab Ayub. Saya akan bacakan dari kitab Ayub 1 ayat 14 sampai 19 dengan judul, saya kasih judul When Bad Things Happen, atau saat hal-hal yang mungkin buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari mulai Ayub 1 ayat 14 katakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Udah 2 petaka ini. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wah, udah 3 orang datang nih. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan serta melakukannya. Satu kali saya baca sebuah buku Dr. Jonathan Trisna soal konseling. Tapi yang menarik adalah beliau memisahkan masalah dengan 2 hal yang berbeda. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan masalah buatan. Yang kedua adalah masalah sungguh. Ya. Masalah buatan adalah masalah-masalah yang sebenarnya terjadi karena kelalaian kita. Tapi ada juga masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini yang saya mau bicara di sini. Kita benar, kita sedang dalam keadaan tidak ada masalah, datang saudara. Ada masalah yang terjadi. Kita lagi nyetir, mentaati peraturan, tidak ada yang dilanggar, SIM komplit, STNK hidup, kira-kira gitu ya. Lagi di lampu merah, ada orang remnya belum di belakang, nabrak mobil kita. Ada masalah deh kita jadinya. Harusnya nggak ada ya, harusnya baik-baik saja, tapi terjadi. Pekerjaan bagus, semua bagus, datang mungkin resesi. Sehingga dengan terpaksa perusahaan harus mengeluarkan kita. Jadi kita kehilangan pekerjaan. Kita tidak lepas dari masalah. Mungkin kita nggak mau, kita doa untuk dijauhkan dari masalah. Tapi kadang-kadang masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Ayub yang tadi kita baca. Ini masalahnya bukan hanya bertubi-tubi. Belum selesai satu, datang lagi yang lain, saudara. Bukan kalau bertubi-tubi itu selesai satu, ntar ada. Ini belum selesai, satu datang. Harta benda satu persatu, ya kan? Diserang, diambil, dirampok. Dan terakhir orang-orang yang dia kasih, anak-anaknya semua mati. Karena rumah yang rubuh diserang badai. Wah, masalah hadir dalam hidup kita tanpa diminta. Diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi saya berdoa kita bisa belajar dari respon Ayub, serial yang pertama ini. Dalam 3 hari ke depan kita akan membicarakan soal when bad things happen. Tapi yang pertama dalam respon Ayub kita bisa belajar. Ayub 1 ayat 21-22 berkata, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Wah, ini dahsyat. Tuhan yang mengambil. Baru dia tutup dengan kata ini. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi.
Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 tulis gini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Wow, saya mengingatkan ya, tapi terus terang hari ini pun firman Tuhan ini berbicara kepada saya. Semi, saya lagi ngomong gitu untuk saya. Semi, hidupku ini pemberian. Oh, Bapak Ibu Saudara, hidup kita pemberian Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang memberi. Semuanya Tuhan yang memberi. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan hidup saya. Semua yang saya miliki, bahkan kayaknya nggak ada yang saya miliki ya saudara. Kenapa semuanya Tuhan yang beri? Kalau saya bercanda sama teman-teman, rumah saya semuanya itu mereknya Casio katanya. Apa itu? Dikasih orang, banyakan. Yang pasti dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan hari ini, Tuhan mau berikan hidupku, aku akan melayani Engkau, aku akan sungguh-sungguh, aku mau beri hidupku. Saudara, bahkan hidup kita hari ini, Tuhan yang kasih. Kita bisa memuji Dia, haleluya, Tuhan yang anugerahkan itu. Kita bisa melewati masa COVID, sehat walafiat hari ini. Semua Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bisa doa sama Tuhan, kita bilang ini, Tuhan, aku beri hidupku. Karena semuanya ini dari Tuhan. Ini respon kita, bahwa hidup kita Tuhan yang beri. Kalau mungkin hari ini ada hal-hal yang sedang menimpa saudara, hal-hal berat, kita belum tahu ujungnya, kita belum tahu pemecahannya, kita belum tahu akhirnya seperti apa. Dengar ya saudara, sadari, hidup kita semuanya yang Tuhan izinkan ada pada kita, semua pemberian dari Tuhan. Serahkan kepada Dia, Dia yang empunya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam renungan serial kami yang pertama kali ini, biar kami diingatkan dalam masa-masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengingat semuanya yang ada dalam hidup, sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberi, bukan punya kami Tuhan. Kami Tuhan percayakan untuk mengelolanya, untuk ada di masa-masa yang tertentu. Untuk itu Bapa, biar segala kedaulatannya ada pada Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam nama-Mu. Biar masa-masa ini kami bisa makin mengerti kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. God's lovers, jangan lupa bagikan link ini buat saudara, kerabat, dan teman-teman kita ya. Mungkin ada di antara mereka juga lagi sulit, mungkin lagi di masa-masa sukar. Dan biar firman Tuhan tadi bisa menolong mereka juga. Tuhan Yesus memberkati.